Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah Kolbi dengan NIM 19291420011 dari Teknik Komputer C angkatan 2019. Di sini saya membawakan studi kasus dengan judul pembobolan keamanan IoT di rumah sakit. Ya, yang pertama yang melatar belakangi kasus ini dimulai dari pernyataan dari DHS Cyber Security and Infrastructure Security Agency atau CISA menerbitkan laporan tentang 21 kerentanan pada perangkat medis populer. Kebanyakan masalah terkait kerahasiaan Electronic Protect Health Information atau rekaman medis elektronik. Oleh karena itu ada satu masalah besar, yaitu potensi peretasan atau pembobolan identitas pasien. Belum lagi masalah biaya penanggulangan insiden tersebut, sebagaimana institusi layanan kesehatan harus merogoh kocek hingga 6,45 juta US dollar per insiden atau sekitar 65% lebih tinggi dari rata-rata industri lainnya. Salah satu kerentanan yang dilaporkan oleh DHS CISA adalah memungkinkan penyerang mengubah informasi status pengobatan atau dengan kata lain pengobatan terhadap pasien itu sendiri. Ya, para peneliti keamanan cyber yakni MDX pernah mendemonstrasikan eksploitasi terhadap kerentanan di perangkat tertentu yang menyediakan mounting, sumber daya dan dukungan komunikasi pada pompa impuls. Dapat memungkinkan penyerang untuk sepenuhnya mematikan perangkat, memasangkan malware atau memberikan informasi palsu. Dalam kasus yang ekstrim, penyerang bahkan dapat berkomunikasi langsung dengan pompa yang terkoneksi ke gateway untuk mengubah dosis obat dan laju impuls. Ya, contoh lainnya ialah hampir separuh dari peralatan medis yang terkoneksi berjalan di atas sistem operasi yang tidak terupdate. Termasuk diantaranya peralatan itu adalah mesin USG, MRI, dan lain sebagainya. Tak heran jika peralatan itu menjadi sasaran empuk serangan cyber, misalnya ransomware, yang mana ransomware ini adalah perangkat pemeras atau jenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data hingga tebusannya itu dibayar. Ya, adapun efek yang ditimbulkan dari kasus ini ialah karena kebanyakan masalah terkait kerahasiaan Electronic Protect Health Information atau rekaman medis elektronik. Oleh karena itu ada satu masalah besar, yaitu potensi peretasan atau pembobolan identitas pasien. Dalam kata lain, masalah biaya penanggulangan insiden itu kan mahal. Sebagai informasi, institusi layanan kesehatan harus merogoh kocek hingga 6,45 juta US dollar per insiden atau sekitar 65% lebih tinggi dari rata-rata industri lainnya, yang mana harga satu rekaman medis ini bisa mencapai 1000 US dollar atau dan juga masih harus membayar rata-rata 430 US dollar per rekaman medis yang untuk melakukan mitigasi terhadap tiap identitas medis yang dicuri. Hal ini berarti salah satu efek dari kasus ini ialah merugikan dari segi finansial. Salah satu kerentanan yang dilaporkan oleh DHS CISA adalah memungkinkan penyerang mengubah informasi status pengobatan atau dengan kata lain mengubah status pengobatan terhadap pasien itu sendiri, serta memanipulasi dosis yang tentu saja ini adalah hal yang sangat membahayakan terhadap kesehatan dan bahkan nyawa pasien. Ya, solusi dari kasus ini yang pertama adalah memasang visibilitas untuk semua peralatan medis dan mengidentifikasi peralatan yang beresiko tinggi. Yang kedua adalah tangani kerentanan yang bersifat kritis bersama produsen atau gunakan konfigurasi jaringan yang tepat. Buat segmentasi terpisah antara jaringan TI, jaringan IoT, dan zona perangkat IoT. Buat juga segmentasi klaster perangkat ke dalam zona perangkat IoT sehingga hanya perangkat yang relevanlah yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat, cegah eksploitasi terhadap kelemahan yang sudah diketahui sebelumnya dengan menggunakan virtual patching. Yang kelima, gunakan security rules atau threat
threat intelligence untuk mencegah niat-niat jahat terhadap perangkat IoT dan mencegah perangkat terinfeksi menulari elemen-elemen lainnya di jaringan. Yang keenam, gunakan monitoring dan tanda bahaya terpusat untuk mengakselerasi deteksi dan respons. Ya, yang kedua ada solusi untuk produsen peralatan kesehatan, yang mana produsen itu harus terlebih dahulu memeriksa keamanan dari firmware perangkat untuk menemukan gap atau memperbaikinya. Yang kedua adalah tambahkan proteksi on device runtime dengan menggunakan nano agent untuk mencegah serangan zero day di perangkat yang mencakup control flow hijacking, memory corruption, dan shell injection. Nah, adapun penyebab dari kasus ini terjadi, yang pertama adalah mengesampingkan keamanan IoT. Ada 10 sampai dengan 15 peralatan medis di tiap tempat tidur pasien. Dan ketika rumah sakit sudah memiliki smart bed, maka tempat tidur pintar itu akan memantau hingga 35 data point, termasuk data darah, oksigen, dan sensor tekanan. Namun banyak dari peralatan ini dirancang dengan sedikit atau bahkan tidak ada keamanannya sama sekali. Peralatan ini menggunakan hardcode password sehingga mudah bagi siapapun bisa mengaksesnya secara fisik atau via jaringan. Langkah pengamanan lain yang tidak dimiliki peralatan ini adalah user authentic dan ekskripsi pada saat komunikasi nirkabel. Yang kedua adalah sistem operasi yang lawas. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, hampir separuh dari peralatan medis ini yang terkoneksi dan berjalan di atas sistem operasi yang tidak terupdate. Termasuk diantaranya adalah peralatan itu adalah mesin USB, MRI, dan lain sebagainya. Tak heran jika peralatan ini menjadi sasaran empuk serangan cyber, misalnya ransom. Para ahli di Checkpoint telah mendemonstrasikan betapa mudahnya mengakses ke sistem USG yang berbasis sistem operasi Windows lawas dan sangat mudah untuk mengakses email pasien. Tak mengejutkan jika dalam beberapa bulan terakhir ada peningkatan serangan ransomware hingga 75% termasuk institusi kesehatan. Ya. Selanjutnya, penyebab kasus yang ketiga, yakni rekaman medis yang menggiurkan. Rekaman medis elektronik adalah target yang sangat menarik bagi penjahat di dunia maya. Harga satu rekaman medis ini bisa mencapai $1.000 dan rumah sakit harus membayar sekitar $430 per rekaman medis untuk melakukan mitigasi terhadap tiap identitas medis yang dicuri. Nah, yang terakhir, berbagai jenis perangkat IoT. Jadi rumah sakit ini tidak hanya harus mengurusi peralatan medis ya rentan untuk diretas, tetapi aset kantor pintar dan building management system atau BMS juga telah menjadi target utama serangan cyber. Entah membidik jaringan rumah sakit ataupun target manipulasi atau pengambil alihan. Di antara perangkat non medis yang menjadi incaran penjahat cyber adalah kamera IP, list pintar, printer, termasuk aset BMS seperti sistem HVAC, generator, dan pipa air pintar. Ya, itulah tadi penjelasan saya terkait studi kasus pembobolan perangkat IoT di rumah sakit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.